Hai, jumpa lagi dengan saya Abi Andaya Iswara di Abi Andaya Iswara Channel. Pada video kali ini tentunya saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal bagaimana dan apa itu penulisan kurikulum vitae atau resume yang profesional, dan kita belajarnya dari Canva. Karena di Canva sepertinya begitu banyak template tersedia, dan ya secara manual kita edit dan kita sesuaikan tanpa perlu repot-repot ya. Jadi cocok banget atau bisa digunakan bagi kalian yang mungkin sedang mencari pekerjaan ya, atau sebentar lagi lulus dari sekolah ya, atau SMA, atau mungkin lulus dari kuliah. Jadi sebagai fresh graduate dan kalian ingin mencari pekerjaan, tentunya resume atau kurikulum vitae ini jadi satu hal yang pokok ya, yang harus sudah disiapkan sejauh mungkin. Dan tentunya resume atau kurikulum vitae yang indah, yang bagus, yang rapih, tentunya akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi setiap eh, perusahaan yang menerimanya, di mana nanti para recruiters akan memberikan nilai tambah ya, ketika melihat resume yang tersusun rapi, mudah dibaca, fotonya clear, terus mereka mencari poin-poinnya juga mudah, dan apa yang ingin disampaikan dalam setiap poinnya itu bisa jelas diterima ya, atau mudah untuk dibaca. Jadi kita akan langsung saja. Yang pertama adalah silahkan rekan-rekan mengunjungi Canva dulu ya, di canva.com, masuk ke dalam akun Canva yang sudah teman-teman daftar. Lalu setelah itu teman-teman tinggal sorot pada bagian template ya. Nanti di sini akan tersedia beberapa pilihan, yaitu dari social media, personal, business, marketing, education, sama trending ya. Jadi di sini kita akan langsung pilih yang resume ya. Secara otomatis nanti akan membuka kategori professional resume ya, seperti yang disampaikan di sini. Dan di sini kita bisa lihat mulai dari tampilan yang subtema modern, simple, infografik, minimalis, corporate, kreatif, foto, colorful, acting, academic, graphic design, college, high school, dan scholarship ya. Dengan total di sini ada 1430 templates ya. Dan sekali lagi sebagai informasi, saya menggunakan akun Canva versi education ya, yang mana untuk versi education ini juga hampir mirip ya dengan versi pro-nya. Artinya semua versi Pro di sini terbuka ya. Jadi saya bisa menggunakan semua jenis Pro version ya di sini. Sambil kita cek-cek langsung saja di sini, bagian bawah dari subtema tadi terdapat pilihan all theme ya. Di sini ada pilihan untuk pink, corporate, header, illustration, line, graphic design, dan seterusnya ya. Di sini mungkin based on apa ini ya, kata kunci ya. Sebagai contoh mungkin kita ketik makeup di sini, nanti akan secara otomatis muncul yang berhubungan dengan makeup ya untuk CV-nya. Lalu kalau kita misalnya pakai name di sini ya, jadi mungkin ini karena namanya lebih terlihat lebih besar ya, lebih terlihat. Coba terus kalau kita klik lagi timeline ya, jadi di sini akan lebih banyak eh, menonjolkan sisi timelinenya dan seterusnya ya. Kita akan coba kembalikan ke all theme saja di sini. Lalu di sini ada all style ya. Jadi ada pilihan yang sesuai dengan kategori yang ada di atas ya. Jadi mulai dari modern sampai ke scholarship ya. Kita bisa scroll di sini, cuma ini lebih banyak ya, lebih rinci lagi. Ada tech, nanti akan menampilkan seperti teknologi. Ada table ya, menampilkan yang table-table. Ada round yang artinya agak sedikit melingkar. Lalu mungkin fitness di sini ya, berhubungan dengan fitness mungkin di dalamnya ya. Jadi ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan teman-teman ya. Terus di sini untuk warna, kalau kita pilih warna turquoise di sini ya, nanti akan muncul semua tema berwarna turquoise seperti ini. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin bikin desain yang sedikit magenta atau pinky ya, di sini juga sama.
Oke, terus kalau kita pilih warna putih ya, akan seperti ini meskipun tidak sepenuhnya putih tapi mostly 80% atau 75%-nya adalah berwarna putih. Nah, ini kita clear saja ya. Jadi kita akan coba ambil satu contoh template yang profesional yang rata-rata akan dinilai bagus ya. Artinya dinilai bagus itu terlihat timelinenya, terus secara experience atau pengalaman belajarnya, pengalaman bekerjanya itu mudah dibaca. Terus dari historical view untuk pernah belajar di mana saja ya itu juga terlihat. Terus ada bagian about me-nya ya yang menjelaskan secara singkat mungkin dalam 200 kata ya atau mungkin 100 kata cukup ya atau mungkin saya bisa sebut 200 karakter ya lebih tepatnya. Jadi menjelaskan tentang siapakah kita ya. Di sini saya akan coba ambil yang paling simpel ya. Saya akan coba pilih yang ini ya. Lalu kita klik di customize this template. Bagi teman-teman yang menggunakan akun Canva versi free ya, yang versi gratis, kalau teman-teman merasa bahwa ini worth it untuk segera beli Pro, silahkan saja. Tapi sebenarnya teman-teman masih bisa lebih eksploratif aja ya. Jadi silahkan luangkan waktu lebih banyak untuk mencoba mencari-cari mana template free yang bisa teman-teman ambil ya. Atau at least ketika teman-teman melihat template Pro ya, teman-teman tinggal contoh saja. Jadi membuat dari baru ya. Nanti kita akan coba sama-sama membuat dari baru di sini. Oke, saya akan coba sedikit besarkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk komposisinya ada variasi kotak-kotak seperti ini ya dengan komposisi 4 warna ya, terdiri dari warna turquoise, terus warna kuning, orange dan hijau ya. Jadi warna-warna cerah ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada nama pelamar ya. Terus di bawahnya ada graphic designer. Di sini berarti beliau menempatkan diri sebagai seorang graphic designer. Kalau teman-teman memang masih fresh graduate, ya silahkan bisa dituliskan dengan fresh graduate ya. Atau misalnya teman-teman mencari pekerjaan administratif, ya silahkan ketikkan administrasi ya, atau mungkin sekretari ya. Lalu di bagian bawah dari nama dan posisi ya atau jabatan atau mungkin pekerjaan ya. Di bagian bawahnya terdapat foto ya. Di sini foto terdiri dari 2 layer ya. Jadi antara foto itu sendiri dan juga satu box ya berbentuk kotak di sini, yang ini bisa sebenarnya divariasi juga. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin ganti yang rounded juga sebenarnya bisa, nanti tinggal dicari di elemen ya. Nanti kita akan coba sesuaikan. Nah, lalu di bawah foto ya, yang pasti perlu diperhatikan ya sebelum meranjak lebih jauh. Jadi untuk foto ini upayakan adalah foto yang sifatnya profesional. Jadi artinya berdandan dengan rapi, rambut tersisir, atau kalau misalnya wanita ya mungkin kalau mau pakai cepol atau diikat ya. Kalau misalnya rambut mau dierai atau digurai ya, mungkin lebih tertata saja ya. Lalu terlihat dengan kondisi terang yang bukan karena akibat software ya. Tapi upayakan memang pada saat pengambilan foto memang wajah terlihat jelas. Lalu tampilkan mulai dari bagian dada ke atas ya, dan di atas kepala itu mungkin masih ada sisa 1 atau 2 cm atau mungkin lebih dikit ya. Jadi jangan terlalu banyak supaya bisa proporsional. Lalu untuk bahu kanan dan kiri juga terlihat serta sampai ke bagian lengan. Kalau pakaian upayakan untuk tidak pernah menggunakan kaos ya, tapi selalu gunakan t-shirt ya atau hem ya, atau kalau wanita mungkin dress yang lebih profesional saja. Jadi sesuai dengan tempat yang akan dilamar, terutama kalau memang ini multinational company atau perusahaan yang multinasional ya. Apalagi mereka pasti akan melihat dari fotonya juga. Lalu di bawah foto ada kontak ya. Yang pertama phone number atau nomor telepon, terus ada email address ya, alamat email, dan juga website kalau memang teman-teman punya website. Tapi kalau memang tidak punya, mungkin bisa diganti dengan link sosial media.
Sekali lagi, kalau memang sosial media teman-teman ini memang sifatnya profesional, penggunaannya tidak untuk upload yang aneh-aneh, lebih baik untuk bisa ditampilkan. Tapi kalau misalnya memang teman-teman suka bercanda dan mungkin bercandanya istilahnya tidak yang profesional, atau memang teman-teman menggunakan akun sosial media itu memang hanya untuk fulfilling, enjoying and happiness, ya ya lebih baik memang nggak perlu ditampilkan. Dan untuk penggunaan bahasa, sekali lagi di sini sudah tertulis menggunakan bahasa Inggris ya untuk di Canva. Teman-teman bisa tetap lanjutkan menggunakan bahasa Inggris as long as kalian bisa ya menggunakan bahasa Inggris, karena nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang memang harus menggunakan bahasa Inggris ya. Atau kalian bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Atau misalnya kalau topiknya bahasa Inggris tapi kontennya bahasa Indonesia, tapi sepertinya agak aneh ya. Better teman-teman tetap menggunakan Inggris dengan Inggris, Indonesia dengan Indonesia. Pilihan jatuh ke tangan teman-teman. Berikutnya di bawah akan ada garis tipis ya di sini untuk memisahkan antara kontak dengan education. Artinya education di sini tidak dipilih semua, karena memang kalau ditulis di sini sudah dari dia S2 ya. Lalu di bawahnya cukup ditulis S2 dan S1 saja. Jadi SMA, SMP, SD nggak perlu ditulis ya. Karena kebanyakan dari CV ya itu tidak akan pernah melihat sampai ke TK atau SD. Jadi saya pikir ini nggak perlu ya. Cukup dua sesi belajar terakhir. Jadi kalau teman-teman memang sempat ngalamin kursus atau apapun itu, sertifikasi dan ada sertifikatnya, ada ijazahnya, bisa dimasukkan ya. Dan selama itu lembaga formal dan berhubungan dengan tempat yang akan dilamar, itu tentunya akan jadi penilaian. Lalu di bagian paling bawah akan ada garis penutup ya, berwarna kuning yang sebagai petanda bahwa ini memang sudah paling bawah. Kita pindah ke kanan atas ya. Jadi ini modelnya satu lembar A4 dibagi menjadi dua bagian kiri dan kanan. Tidak, tapi istilahnya ukurannya adalah 55-45 atau 40-60 ya. Jadi lebih besar sisi yang kanan karena memang yang kanan digunakan untuk penjelasan yang lebih panjang. Tapi tetap saja ya, perlu diperhatikan bahwa terdapat sisi yang free ya, yang bebas, yang kosong di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini either antara 1 cm atau sampai 1,5 atau 2 cm ya. Depends dari konten dari CV kita lagi. Di bagian paling atas ada profile atau about me ya, atau tentang saya, yang bisa teman-teman isi dengan penjelasan singkat mengenai siapa sih teman-teman itu dan mungkin berhubungan dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi let's say contohnya di sini adalah assist the department head in carrying out digital marketing. Jadi menginformasikan bahwa dia itu membantu dari head departemennya, kepala departemennya untuk membawa kampanye digital marketing ya dan seterusnya. Nah, artinya dia di posisi profilnya mengupayakan untuk menjelaskan apa sih pekerjaan dia, tanggung jawabnya apa. Ya, dia menjelaskan di situ. Jadi teman-teman juga bisa menulis hal yang lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan tapi sifatnya adalah intinya tujuan untuk menjadikan nilai tambah ya. Jadi misalnya saya adalah seorang yang jujur, amanah dan bisa dipercaya, dan saya telah bekerja selama sekian tahun pengalamannya, dan saya meyakini bahwa saya memiliki kelengkapan skill sebagai berikut ya. Itu juga boleh. Lalu di bagian bawahnya ada garis tipis lagi sebagai pemisah antara profile atau about me atau tentang saya ya dengan experience atau pengalaman ya. Di bawahnya dia menuliskan sekitar 3 ya, 3 tempat bekerja terakhir ya. Jadi kalau memang kalian punya lebih dari 3, 4, 5, silahkan sesuaikan dengan ukuran kertasnya saja. Jadi sebenarnya tidak perlu semuanya. Mungkin bisa menulis 3 atau 4 atau 5 terakhir as long as tempatnya cukup ya. Karena sebenarnya akan lebih bagus kalau CV atau resume itu memang hanya cukup 1 lembar. Jadi artinya semuanya termuat di situ. Tapi ketika nanti teman-teman berinterview ya atau melakukan interview atau mendapatkan panggilan, silahkan bawa versi lengkapnya juga. Jadi yang 1 lembar ini hanya untuk yang versi singkatnya, sementara yang teman-teman bawa berikutnya ketika interview adalah versi lengkapnya. Karena mungkin teman-teman mungkin udah ada yang bekerja di 7 perusahaan berbeda, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin gak muat kertasnya. Dan upayakan untuk menuliskan yang tahunnya berhubungan ya,
Jadi jangan ditulis tahun yang paling lama dulu, tapi yang kita tulis yang paling atas adalah tahun paling terbaru. Di sini kita akan lihat ya, kalau dari bentuk versinya yang dituliskan adalah versi paling lama dulu susunannya ya. Tapi mostly di Indonesia itu menggunakan versi paling baru dulu yang paling atas. Di sini dituliskan sebagai art director, sebagai project manager, dan juga sebagai project manager. Untuk tahunnya art director pada tahun 2023, lalu project manager di tahun 2025, dan terakhir sebagai project manager lagi ya di tahun 2027. Cuma mungkin untuk event-event yang berbeda dan lain sebagainya ya. Jadi poin-poin yang perlu dituliskan adalah berupa nama perusahaan tempat bekerja sebelumnya, terus pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah dilakukan, tanggung jawab, dan juga informasi yang secukupnya saja ya. Jadi yang bisa sekali lagi dianggap bisa memberikan nilai plus ya. Lalu setelah 3 contoh dari experience dituliskan ya, di bawahnya adalah skills ya. Jadi sekaligus tujuannya memberikan informasi kepada si recruiter bahwa kita juga punya skills loh, dan skillsnya tuh apa saja. Kalau di sini dituliskan skills profesionalnya ada 3, yaitu time management, problem solving, dan juga communication. Nah, teman-teman sesuaikan saja kira-kira skills apa nih yang paling mumpuni dan paling mencorok, dan juga skills itu bisa jadi akan lebih bagus kalau misalnya unik dan mahal ya. Tujuannya sekali lagi memberikan nilai lebih. Jadi kalau kita misalnya menulis tidak lupaan, baik hati, gemar menolong, saya pikir itu bukan sebuah skills ya. Tapi yang perlu dituliskan di sini adalah seperti time management, problem solving, communication ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah pemecah masalah ya, pengaturan waktu, komunikasi, terus kepemimpinan, public speaking, dan masih banyak lagi. Atau misalnya bisa menambahkan dengan skill-skill khusus ya, technical seperti programming ya, disebutkan juga misalnya PHP, Java, dan seterusnya. Tentunya ini akan menjadi nilai lebih bagi recruiter untuk memanggil Anda dan melanjutkan diskusi lebih jauh. Jadi banyak sekali ya orang-orang di luar sana yang membuat CV, tapi CV-nya itu kebanyakan tidak beraturan dan kontennya justru susah untuk dipahami. Jadi dengan contoh ini merupakan salah satu contoh atau sampel dari CV, kurikulum vitae atau resume yang simple ya, simple tapi elegan. Nah, untuk penggantiannya teman-teman tinggal mengklik saja di sini ya 2 kali, lalu digantikan dan diisi dengan informasi-informasi yang memang sesuai dengan kenyataan. Karena terkadang perusahaan-perusahaan besar ya yang punya nama pasti akan menghubungi tempat-tempat dari di mana kita bekerja sebelumnya. Karena disinilah dianggap profesional ya. Karena tujuannya mereka pengen tahu apakah benar yang dituliskan di dalam resume ini mewakili apa yang sudah diputuskan bersama pada perusahaan sebelumnya. Jadi misalnya kita meminta parklaring dan lain sebagainya, ketika perusahaan merasa kandidat ini oke, lalu pengen coba menghubungi teman-teman juga artinya ready ya. So, saya pikir cukup ya untuk video sesi dari bagaimana kita memahami susunan dari kurikulum vitae atau resume dari sampel yang bisa kita ambil dari Canva. Untuk video berikutnya kita akan membuat dari scratch ya, mengenai bagaimana membuat resume yang bagus menggunakan editor Canva. Stay tuned with Abi Andai Suaras channel. Thank you. Bye.